Halo bro, baik lagi di Satjub Explore. Hari ini masih kita bahas satu tema tentang dunia kerja. Dan ini merupakan tahap awal di mana kita menghantarkan satu dokumen ke satu perusahaan sebagai bentuk lamaran. Dan aksesnya biasanya untuk saat ini kita gunakan email. Dan itu adalah akses termudah dibanding saat-saat dulu yang umum banget kita pakai kita pakai amplop lamaran, terus dikirimkan ke kantor pos, dikirimkan ke ekspedisi dan lain-lain. Cuma ada hal yang harus diperhatikan di sini. Dari kemudahan itu, kadang kita terlalu lengah dan nggak memperhatikan apa aja sih yang harus kita lampirkan dalam sebuah email, apa aja sih harus kita isi dalam sebuah email itu. Yuk kita simak baik-baik seperti apa. Yang pertama, di email, kalau kita lihat dari sudut pandang XR, itu beberapa case yang kita temukan adalah para pelamar itu nggak melampirkan atau nggak menyematkan di subjek email. Sementara XR kadang memberikan informasi bahwa jika Anda memenuhi kualifikasi di atas, silakan kirimkan CV Anda ke alamat email ini, misalkan dengan subjek subjek biasanya diisi oleh kode posisi, misalkan manajer yang posisi kosongnya, supervisor, senior staff atau sebagainya macamnya. Nah, beberapa case yang saya temukan adalah para kandidat ini kosong. Jadi mereka cuma ngirim email, lampiran, udah selesai. Itu yang membuat teman-teman tanpa disadari, kok nggak dipanggil-panggil ya? Kok saya udah ngirim email 3 kali malah ngulang-ngulang lagi, kok nggak dipanggil-panggil? Nah, ini harus diperhatikan. Subjek email itu wajib diisi. Biasanya diisi sebagai penunjuk posisi yang kita lamar. Yang kedua, biasanya XR agak kesel juga ya. Selain dari subjek yang nomor 1, ada lagi body email. Body email kosong. Dia cuma ngasih subjek doang. Misalkan supervisor atau staff exim. Tapi body email kosong, lampirannya ada. Ada yang begitu, dan itu jujur nggak masuk ke etika melamar ya, kalau saya lihat dari sudut pandang HR gitu. Karena saya juga merasakan hal kayak gitu. Kok begitu amat sih gitu loh. Itu kan mau ngelamar ya, seenggaknya ada kata-kata misalkan dear HR recruitment, dear perusahaan apa, saya Satjub Caprio misalkan, dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan, adapun sebagai pendukung dokumen saya lampirkan, seperti itu. Ini mah nggak, kosong gitu. Itu kan jadi bikin malas gitu, teman-teman XR. Sebenarnya bukan anti ya, bukan alergi, cuma kita kan kerja, teman-teman juga mau kerja, itu pun jadi satu penilaian. Nah, kedepannya buat teman-teman yang masih kayak gitu, tolong subjek tadi poin 1, subjek itu diisi biasanya posisi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, body email setidaknya ada kata-kata lah 2 atau 3 paragraf kayak gitu. Yang ketiga itu biasanya lampiran. Biasanya perusahaan menginformasikan lampiran yang dilampirkan di email itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Nah, please nih buat teman-teman yang begitu, tolong dikonversi aja size dari lampirannya, jangan sampai lebih dari 2 MB. Karena apa? Itu membuat waktu untuk downloadnya agak lambat juga. Ini bukan soal jaringan ya, tapi kita juga kan dikejar-kejar sebagai XR gitu. Jadi kalau misalkan minta 2 MB, ya udah usahakan 2 MB. Dan CV nggak usah banyak-banyak.
untuk pertama kali kita nge-apply itu udah cukup surat lamaran, CV, terus CV-nya yang lengkap ya, menarik tapi isinya biasa-biasa aja atau nggak mencerminkan diri kalian, itu sama aja bohong gitu, nggak akan dilihat mau menarik juga. Terus data-data kayak macam pendukung KTP, NPWP dan lain sebagainya macamnya. Kemudian sertifikat, saya rasa sertifikat masukin aja di CV supaya kita bisa ngirit dari site lampiran tersebut. Sertifikat atau pencapaian kita taruh dulu di CV. Untuk bukti-buktinya biar nanti aja. Kalau kita udah dipanggil kita bawa hard copy-nya. Jadi untuk di email cukup begitu aja, karena XR bukan lihat dari segimana banyak segimana banyak dokumen yang terlampir, tapi sesuai tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, mencerminkan nggak si kandidat ini sesuai dengan yang apa dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi nomor 3, size dari lampiran itu tidak boleh lebih dari 2 MB, jadi ikuti dan hindarkan dikonversi ke zip atau RAR karena itu wasting time. Oke. Kayak gitu. Keempat apa coba? Keempat, kadang kita kalau misalkan lagi nganggur ya, saya pernah pengalaman saya sendiri, dan mungkin tanpa disadari teman-teman yang lagi semangat nyari kerja baru kepikiran, ya mudah-mudahan sudah kepikiran, ngirim lamaran tengah malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, saking semangatnya nemu lamaran terus nge-email gitu kan, atau apply di salah satu JB. Kalau di salah satu akun kayak JB, JobsDB itu nggak masalah mau jam berapapun ya, tapi nge-email di jam segitu, bayangin dong, lu nge-email malam-malam, XR juga udah pada tidur, udah nggak di office gitu kan, udah nggak ada di office dong. Nah, email yang kita kirim malam-malam masuk ke pagi otomatis sudah ketumpuk, dan email kita bisa aja dari paling bawah, yang paling atas itu udah ada yang lain. Bayangin sama kalian, seandainya kalian punya satu kapasitas atau kompetensi yang sama dengan yang salah satu kandidat di situ, itu kalian akan tetap tutup gitu. Walaupun kalian lebih tinggi lagi, kalian akan tutup di bawah. Ya bagus-bagusnya sih kalian tetap ngecek, tapi kan ini untuk menghindari itu. Nah, maksud saya, saat kalian apply melalui email, usahakan di jam kerja, jangan di hari libur. Di jam kerja, misalkan perusahaan itu hari kerjanya Senin sampai Jumat, ya berarti Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu, ya udah berarti Senin sampai Sabtu itu kesempatan kita untuk apply gitu. Kesempatan kita untuk apply, jamnya jam kerja, jam 8 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 7 sampai jam 4, kayak gitulah. Pokoknya tips yang ini saya minta teman-teman usahakan ngirim email di jam kerja mereka gitu. Terakhir, untuk yang terakhir ini juga sebenarnya hal umum banget sih ya, cuman kadang XR agak malas gitu untuk buka emailnya. Apa nih? Alamat email. Ya, alamat email. Pasti udah paham dong maksudnya kemana. Jadi gini, kadang ada alamat email yang agak lebay, misalkan sacup.degaprio ganteng banget @yahoo.com, sacup bla 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 @gmail.com, sacup aja misalkan. Itu udah paling males, tau nggak? Kita harus bisa bedain. Saat ini kan kondisi kita lagi nyari kerja, kondisi dimana kita tuh serius banget gitu kan, formal, bukan lagi kayak macam waktu kuliah, kayak macam waktu SMA. Itu beda lagi, jangan gitulah. Itu kalian nggak akan dilihat. XR itu agak males kalau misalkan lihat yang lebay-lebay gitu, misalnya cantik 9999, please deh yang formal-formal aja. Atau kita juga kerja itu untuk sesuatu hal yang formal kan gitu kan, terus kita ngirim ke sebuah perusahaan, bukan antara orang ke orang. Itu jangan sampai kalian abaikan. Misalkan
nggak dipanggil-panggil, ya itu bisa jadi karena itu gitu. Ya intinya apa yang saya sampaikan saat ini ya semua dari pengalaman saya, dari sisi saya secara personal dan dari sudut pandang XR gitu. Nah, buat teman-teman yang masih kayak gitu, rubah emailnya, pakai nama aja, misalkan dianayusuf@gmail.com, nah gitu aja gitu, nggak mesti yang kayak tadi Sacup DiCaprio, aku dan kamu baik-baik aja @yahoo.com. Itu mah lebay, nggak akan dilihat, beneran nggak akan dilihat. Jadi buat teman-teman tolong itu dirubah, diperbaiki, oke? Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang udah lihat, udah nyimak terkait dari tips-tips yang udah saya kasih soal langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang harus dirubah dan atau harus diperhatikan dalam membuat email mengirimkan ke sebuah perusahaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terus yang pernah ngelakuin itu setidaknya kalian bisa rubah. Di sini saya hanya membantu share apa yang sudah jadi pengalaman saya secara personal dan di sisi saya sebagai XR. Nah, buat teman-teman yang masih cari kerja, semangat terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya sih berharap teman-teman bisa kayak gitu, bisa komen yang positif, bisa komen terkait pengalamannya, biar kita bisa sama-sama sharing. Kalau ada kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, saya minta maaf. Di sini saya tidak memaksa untuk suka. Terima kasih banyak, sampai jumpa.